Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, perkenankan semua himbauan Allah dan semua himbauan Rasul. Bila mana Rasul menyuruhkan kepadamu tentang kehidupan, ketahuilah Allah meninding antara manusia dengan hatinya, dan kepada Allah semuanya akan dikumpulkan. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati jiwa daripada hamba-hambanya untuk tetap membersihkan jiwa, hati, dan berpaling daripada kemegahan, kecemerlangan dunia ini. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dokter penenang kalbu manusia ini. Walaupun sudah jauh dari kita yang hidup di abad ke-21 ini, tapi pembelajaran-ajaran tidak pernah pudar terpakai sampai hari ini dan sampai datangnya hari kiamat nantinya. Pada video ini, dalam surat Al-Anfal ayat 24, wahai orang-orang yang beriman, perkenankanlah semua himbauan Allah dan semua himbauan Rasul agar hidup berarti dan bermakna, hidup bermanfaat terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Hidup yang bernilai, yang berarti, itu pula jiwa, hati hidup pula.
Yang sebenarnya di jiwa dari mental roh lah yang punya kekuatan yang dahsyat dalam hidup ini. Kalau fisik tubuh badan manusia itu sebenarnya tak punya kekuatan apa-apa. Bahkan di dunia ini serangan-serangan narkoba, virus, parasit seperti sekarang ini. Tapi kalau dibantu dengan alat-alat canggih, manusia itu juga ya, kuat roh, kuat fisik dan jasadnya. Ini juga terbatas. Pada manusia itu yang sebenar-benar ada kekuatan adalah kekuatan keimanan, amal saleh. Dengan kekuatan-kekuatan itu, jiwa manusia itu menjadi stabil hidup. Sebab kalau sekedar hidup di dunia ini, sekedar bergerak, pun binatang hidup, bergerak dan berkembang biak. Orang-orang yang tidak percaya pada Allah sendiri pun hidup, berkembang biak, bergerak, punya peradaban dan budaya. Meskipun dia tidak yakin kehadiran Allah, adanya Allah di dalam hidupnya itu sendiri. Untuk itu dalam Al-Fatihah sendiri ada 2 sifat Allah. Yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa pula perbedaannya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu? Ar-Rahman menurut para mufassir pada masa sekarang dan masa yang lampau, pemberian Allah diberikan untuk semua manusia, makhluk. Namanya Ar-Rahman. Meskipun manusia itu tidak beriman, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap diberi kehidupan, diberi rezeki, diberi turun naiknya napas kan. Ya semua itu kan karena penyayang Allah pada asalnya. Dan apa pula Rahim itu? Ar-Rahim itu pemberian Allah, sesuatu yang tidak inti-inti, yang tidak dapat putusnya, diberikan kepada orang yang bertakwa dan orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi semakin dekat manusia kepada Allah, semakin tinggi pula tingkat kesayangan Allah kepadanya, kemuliaan Allah kepadanya. Sebab orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum innallahi azqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang
paling bertakwa di antara kamu. Ya, itu jadilah kita hidup ini orang-orang yang bertakwa itu. Sebab kemuliaan itu bukan terletak banyak dapatnya sesuatu, nikmat yang melimpah ruah, rezeki yang melimpah ruah, tidak pernah sakit-sakit, tidak pernah terseleo uratnya. Seperti itu. Tergantung pada dekat seseorang itu pada pencipta mereka sendiri. Allahu Akbar. Para pendengar video yang berbahagia, kadang-kadang kita ini kan banyak salah kaprah. Orang-orang jauh dari Allah tidak pernah mengerjakan memenuhi segala iman Allah dan semua Rasul, tapi hidupnya mewah, sejahtera. Nah, itulah beda-bedanya antara Rahman dan Rahim itu sendiri. Dan itu sebagai ukuran, jangan itu sebagai standar dalam hidup. Jangan sesuatu itu diukur dengan nafsu, diukurlah dengan iman. Alat pekerjaan sama, titik pandangnya berbeda, view of angelnya itu berbeda, itu hasilnya pun tidak sama dan hasilnya pun berbeda-beda. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, jadi orang-orang yang beriman memenuhi segala panggilan seruan Allah dan Rasul, sehingga jiwanya, hatinya, raganya hidup di sisi Allah, tidak mati. Jadilah hidup yang bermakna dan hidup yang berarti, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dikatakan hidup sebagai dulu berjuang menegakkan kebenaran Islam, iman, atau iza da'akum lima yuhikum, ya, dan menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, memberikan kehidupan. Jadi hidup jiwa karena iman, karena takwa, karena masyarakat. Ya, orang yang tidak beriman itu sebenarnya dicap Allah sudah mati. Nah, apa nama Allah semua dengan bangkai yang berjalan, yang bergerak, yang berkaki dua kan, yang hidup tegak di muka bumi ini, yang berjalan. Tapi dipandang Allah lebih hina, lebih jelek daripada ini. Kata orang-orang filsafat, manusia ini, man is animal, CF spiritual dan intelektual. Pandangan. Kaum muslimin, muslimat yang berhadir, wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah
Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Tamai menyindir. Saat-saat hati manusia itu terpindik. Karena manusia menulukan kehendak dunia, nafsu, setan daripada kehendak Allah. Itulah tersekatnya hati manusia itu terdidik. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga imbauan-imbauan Allah tidak diacukan, tidak diperkenankan, atau tersambil-sambil saja. Tidak lakukan dengan baik, dengan tepat. Ya, salat itu kan orang-orang yang mendirikan salat itu adalah salat yang tepat, yang benar. Itu yang mendirikan salat, yang melaksanakan tadi salat itu. Salat itu dengan benar sesuai dengan apa yang diminta oleh salat itu sendiri. Jadi kalau hati manusia itu tending, Allah yang punya hati manusia supaya dekat kepada Allah. Ya, lakukan, laksanakan semua imbauan-imbauannya, panggilan-panggilannya, yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Ya, menjauhi hidup daripada kebencian dan kemarahan, walaupun betapa kecil dan betapa halus. Allah Akbar. Ya langit, ya bumi, ya diberikan pada semua makhluk-makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang yang telah berdosa untuk menarik kembali, tidak meneruskan dosanya itu, kesalahan. Ada pula hati terdinding, tersekat, darah kita diacukan kita. Permohonan tidak dengar oleh Allah. Karena yang memohon itu belum suci, belum bersih. Atau yang dimohon itu tidak masuk akal. Kan tidak kayak gitu. Ada pula telah terusir, telah tidak bisa lagi hati ini mendekat kepada Allah. Hati telah khatam Allah, telah sempurna, debu, kotoran, penyakitnya sudah sempurna. Nah, dicap artian sakit itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah adalah penyakitnya. Walahum azabun halim. Siksa yang keras kepadanya disebabkan oleh perbuatan berdosa. Sehingga terusirlah mereka di dunia ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan terusir pula di akhirat nantinya, tidak mendapat bahagian apa-apa. Di dunia ini dia mewah kaya, dia tidak memperoleh untung dan hasil apa-apanya. Na'udzubillah min dzalik subhanahu. Subhanallah. Kalau hati telah terusir, telah terjauh, bagaikan penduduk Madyan, Samud, Lut, Nuh, karena mendustakan Allah dan mendustakan hari kiamat, hatinya sudah terusir dari rahmat. Mereka hidup telah berputus asa untuk menemui Allah di hari kiamat, karena tidak bertemu di dunia ini. Ya, bertemu saya melihat kekuasaan dan kebesarannya.
tidak ada getaran-getaran spiritual. Orang beriman ini dah bila dibacakan ya Allah spiritualnya, artinya kementakan semua dari ubun-ubun kepala atas sampai ke ujung kaki, pokoknya bergetar. Innamal mu'minuna allazina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Untuk itu marilah kita kembali untuk berbuat demi mendatangkan kebahagiaan, keselamatan baik pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, bangsa dan agama. Kita tidak saling membiarkan satu sama lainnya hancur, karam, terkubur kan. Anda mengatakan amalmu olehmu, amalku olehku, itu kan tidak boleh. Islam adalah agama nasihat, saling menasihati satu sama lainnya. Ad-dinun nasihah, Islam itu adalah agama nasihat. Kalau terlupa diingatkan, kalau terkubur dibangkitkan, kalau takalok dijagokan. Ya, karena amalmu untukmu, amal kami untuk kami. Ini tidak benar. Yang benarnya kita ini hidup saling menasihati itu sama lain agar terciptalah kebahagiaan diri, keluarga, hidup rukun dan damai, pertolongan dan bantuan Allah sampai kepada manusia itu sendiri. Untuk itu marilah kita bercermin, mengaca sebelum datangnya saat-saat kritis yang tidak bisa ditolong di dalam kehidupan manusia. Apa saat-saat kritis itu? Saat tidak bisa ditolong, ya di waktu manusia menghembuskan ya karena pedih, sakitnya, penyesalannya, ingin dia menebuskan semua pemendaraan harta kekayaan yang ada padanya. Tidak bisa ditebus, telah penyesalan yang tidak ada akhir dan tidak ada hentinya. Untuk itu marilah kita dalam hidup ini yang pertama, penuhilah segala imbauan Allah dan segala imbauan Rasul agar hidup menang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya adalah untuk membangkitkan motivasi, semangat, ya, jiwa bergerak dalam artian diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang punya tali roh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memegang, atau kata orang awam macam yang terpegang semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ini kan bukan hak milik, tapi adalah hak pakai. Hak milik dipinjamkan sementara dan dicabut, diambil lagi kan. Maka manusia ini tidak ada daya kekuatan yang sebenarnya. Bisa kita menahan
kebutaan, kelemahan, apalagi kematian seseorang. Ya kita punya hidup ini, yang punya roh, yang punya badan. Kalau kita yang punya, kita bisa menahan kematian itu sendiri, ketuaan itu sendiri. Ya oleh karena itu kita lihat tubuh kita setiap harinya sel-sel telah mati kan. Ya per detik saja sel mati 125 juta menurut referensi medis kata. Lebih-lebih di usia-usia muda sel banyak yang mungkin lebih dari itu. Dan bertambahnya ya tua saja tuh tua. Tidak bisa dielak oleh seseorang. Untuk itu marilah kita dahulukan perintah-perintah Allah. Rasul, apabila Rasul menyerukan kepadamu tentang kehidupan, ketahuilah Allah meninding antara manusia dengan hatinya sendiri. Dan wa anahu ilaihi tuhsyar, kepadanya kamu akan dikumpul, akan dikembalikan semuanya. Itu sebelum kita dikumpul, hitunglah, evaluasilah diri kita sehingga hidup semakin bermakna, berhati, jiwa semakin bergairah, semakin bersemangat dalam menjalankan kekelimpahan di muka bumi ini. Itu marilah kita bertajam hati, buka mata untuk masa depan dan hari kiamat yang tidak dapat dielakkan lagi, ditolak-tolak. Meskipun sebagian kelompok tidak percaya dan tidak yakin sebab datangnya, munculnya hari kiamat itu tiba-tiba. Sebagaimana kematian, kita tidak tahu kapan kita berangkat. Hari kiamat itu tidak tahu pula kapan datang. Tapi ibarat jam sudah dekat. Nabi Muhammad sudah dekat datangnya hari kiamat, jaraknya dengan aku adalah seperti ini. Sekarang sudah lebih 14 abad. Ya ibarat jam terus. Itu pula umur kita nih, tambah sehari, tambah seminggu, bertambah sebulan, setahun, sehingga habis gugur. Itu pula kiamat besar, kiamat kecil. Itu marilah kita persiapkan hidup-hidup yang kekal, yang abadi. Ya semua gerak-gerik dari dunia ini tujukan untuk beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekian saja pada video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya oleh kita semua. Ya kita letakkan di dunia di belakang, akhirat di depan. Dan kita lakukan zikir terus-menerus, agar selamatlah, mendapat rezeki lah kita sedikit di hari kiamat dibandingkan dengan rezeki yang diperoleh oleh nabi-nabi dan rasul Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.